provokasi sepihak dari Saudari Indah Wahyu Widiawati sebagaimana yang kami sampaikan, karena untuk menghadapi suatu permasalahan itu Saudari Wiwi memang sering kali melakukan minggat itu atau menghindar dari masalah, dan alasannya adalah untuk memenangkan. Dan ternyata kan kita tidak peduli hal itu karena ada permasalahan lainnya. Sebenarnya saya sudah ikhlas untuk berpisah jika tidak ada ganjalan-ganjalan tertentu atau tidak pernah ada ribut-ribut atau berantem tertentu. Jadi saya sudah memaafkan kalau memang dia harus pergi yang jelas dan baik-baik, karena di situ ada urusan hak, urusan yang lain kabinet ya, urusan-urusan dalam almari dan dalam karena itu untuk jalur mediasi dan jalan berdamai. Jadi kalau mau jodoh ya kita tahu kemana, karena tidak bisa menghendaki kehendak Tuhan. Selain memang ada campur tangan orang lain di dalam hal ini turut terlapor. Kita sudah melakukan mediasi kepada Bapak Jayus. Waktu itu Bapak Jayus juga sempat bersitegang dengan saya, tetapi terjadi deadlock atau kesepahaman di mana Bapak Jayus mengalah dan memilih untuk verstehen atau menahan diri dan tidak akan menyetujui permintaan-permintaan tertentu yang disampaikan IWW untuk bercerai dari saya, karena kita sama-sama menutupi rahasia keluarga dan kelakuan kita masing-masing, karena setiap orang siapa yang tidak punya aib. Jadi di situ ada masa-masa tertentu yang dulu pun saat memutuskan saudara IWW itu menjadi mata, menjadi kaki, menjadi tangan dan ketergantungan sama orang lain, dan dia memang harus punya otak, punya hati, punya nurani dan punya kesadaran dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu membongkar mata, membongkar hati, tetapi memiliki kesadaran bagaimana mudahnya saja. Jadi baiknya gimana, yaitu begini atau begitu. Kalau memang sudah takdir untuk diterima ya sebenarnya kita terima saja. Tapi ada hal-hal tertentu yang akan melangkah lebih jauh agar semua ini memuat permasalahan demi permasalahan. Jadi itu yang saya sampaikan pada saat itu pula. Saudara IWW terjerat pasal 305 tentang penelantaran anak dan pasal 277 KUH pidana dalam perlindungan anak KUHP. Artinya pidana ini perilaku kekerasan, kriminalisasi di masa yang akan datang, di mana bagaimanapun juga dalam hal pemenuhan hak terhadap anak, hak-hak saya juga dirampok atau dirampas, ya dirampas oleh mertua, dirampok oleh pihak ketiga, bahkan saya dikriminalisasi oleh Bribka Bambang Permati, oknum anggota polisi yang sebagaimana selama ini saya sebutkan, bahwa jika tidak ada aral melintang atau tidak ada unsur pelanggaran hukum yang dilakukan, karena memang saya benar-benar tidak tahu anaknya ditaruh di mana, istrinya di mana, dan tidak ada penyelesaian kasusnya seperti apa. Dengan banyaknya dugaan-dugaan lainnya, kita urun rembuk atau turun tangan, dan upaya-upaya penyelesaian kasus itu tentunya oleh Polres Pati pada 2012 melalui permediasi. Kita bicara dengan Propam waktu itu Bapak Alek Rewos di Polda Jawa Tengah dan Kombes Sarbini yang membantu kami, Bapak AKP Kasturi Polres dan Bapak Syahrul ya waktu itu yang negosiasi dengan kami bahwa ini murni kasus perselingkuhan antara oknum anggota polisi dengan istri saya, Indah Wahyu Widiawati. Maka dalam hal ini Pak, kita sampaikan kepada Kepala Sekolah Bapak Sunarto, tidak boleh main hakim sendiri atau menghakimi sendiri, berpikir sendiri tanpa menjajaki ranah pemikiran orang lain. Jadi sebab persoalan ini persoalan saya dan persoalan Saudara Indah, yang paling tahu adalah Saudara Indah dan saya. Jadi permasalahan apa? Kalau permasalahan perasaan tentunya kita sendiri yang tahu perasaan itu seperti apa. Mungkin bentuk daripada protes, bentuk daripada tuntutan itu seperti itu, saya juga tahu
watak dan citra daripada istri saya. Jadi saya sekali-kali mohon mengimbau kepada Bapak Kepala Sekolah, ya terutama waktu itu Bapak Narto, agar tidak usah turut campur atau tidak usah intervensi dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih manajemen rumah tangga saya, karena bagi saya berpisah dengan anak istri saya itu tidak apa-apa, itu hal yang biasa sebagai prasyarat perceraian, tetapi sebagai ujian watak, karakter, integritas, dan memang hal itu tidak patut, tentunya menyangkut integritas dan watak karakter PNS itu memang benar-benar telah terjadi antara Ibu IWW dengan saya, sehingga hanya saling praduga, hanya saling menduga, saling mencurigai karena memang belum ada pembicaraan lanjutan antara satu dengan yang lain. Kalau yang satu rewel, tentu orang lain juga terganggu. Jadi jangan pihak ketiga seperti saudara Mokit itu malah ngompor-ngompori dan bikin perkara. Jadi ada yang menghasut, wis pegawai negeri ndara kuat mangan tinggal minggat ae di DA. Seperti itu bagi saya hal yang tidak baik dan tidak menjadi solusi atau resolusi. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini saya minta minggir. Tidak kenal watak dan karakter saya, visi dan misi saya di dalam memanage keluarga saya dan rumah tangga saya. Ya, saya minta untuk minggir dulu. Siapa bilang rumah tangga saya ini berantakan? Mereka salah paham. Memang manajemen pembelajaran dari suatu kesalahan itu ada konsekuensinya. Manajemen pembelajaran karena kesalahan-kesalahan di dalam etika dan disiplin atau dalam hal tertentu kita sama-sama dapatkan sanksi dari Bapak Ibu kita karena ada kesalahan manajemen. Jadi kita sudah diberi investasi berkali-kali dari orang tua, tetapi kalau hasilnya seperti ini tentu orang tua bosan dan mengusir minggat istilahnya itu. Jadi saya kira minggat itu juga suatu hal yang terbaik karena dia akan mendapatkan pelajaran sendiri bahwa tidak semudah itu mengajak orang lain untuk sengsara seperti dia atau meminta belas kasihan orang untuk menanggung kehidupan dia, itu tidak semudah itu. Jadi siapa bilang bahwa rumah tangga saya berantakan itu tidak benar, itu hanya sebuah manajemen dan mereka salah paham, sebab ini adalah sebuah pembelajaran atau pelajaran tertentu yang tentunya tidak dapat dibandingkan atau tidak bisa diganggu-gugat oleh manajemen yang lain. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada Sivitas Dinas Pendidikan Tambaromo untuk ya urunglah